Selamat sore Bang Muslim. Sore. Bang, izin menanggapi terkait saat ini kan katanya hari Kamis nanti Ya. mau diadakan uji sampel itu ya, Ya, tes uji DNA. sampel, ya. Mungkin seperti apa Bang? Ya, memang Pak Ridwan Kamil membenarkan adanya undangan atau panggilan dari Bareskrim untuk tanggal 7 Agustus hari Kamis pukul 10 di Bareskrim untuk pengambilan sampel darah dan sejenisnya dalam rangka tes DNA guna kepentingan penyidikan. Jadi memang itu benar. Ya, insya Allah Pak Ridwan Kamil hadir tanggal 7 Agustus nanti. Silakan teman-teman bisa melihat nantinya untuk kehadiran beliau. Yang pasti keinginan baik dari Pak Ridwan Kamil adalah tindak lanjut dari permohonan beliau di bulan Juni kemarin. Beliau mengajukan permohonan di bulan Juni untuk dilakukan pengambilan sampel tes DNA di Bareskrim. Nah, tentu nanti ya kita doakan aja mudah-mudahan berlangsung dengan baik. Bang, mungkin sudah ada kepastian terkait jamnya sendiri, harus hadir di Mabes? Iya, jam 10 pagi. Oh, jam 10. Nah, sesuai dengan undangan Pak Ridwan Kamil diharapkan hadir di jam 10 pagi. Mungkin untuk persiapannya sendiri dari Pak RK sendiri apa Bang? Pak RK tidak punya persiapan apa-apa karena ini kan hanya permohonan. Selama ini beliau mengajukan permohonan ke Bareskrim itu kan dalam rangka untuk mengakhiri konflik yang berkepanjangan terus menerus selama 4 bulan ini. Ya, teman-teman juga jenuh juga barangkali kan begitu. Ini kapan ini tes DNA-nya? Nah, tes DNA ini insya Allah pengambilan sampelnya hari Kamis. Siapa yang diambil sampelnya, darahnya itu ada 3 pihak. Pertama JA, Zilin Azura, kemudian LM, kemudian Pak RK. Yang mengambil adalah pihak yang berkompeten, profesional. Siapa itu nanti kita lihat di Bareskrim. Siapa pihak yang mengambil sampel darahnya, dan pengambilan sampel darah tersebut kami dapat informasi silakan dilihat oleh pengacara masing-masing. Dan bisa juga Komisi Perlindungan Anak Indonesia terlibat di sini. Sesuai dengan keinginan LM barangkali ya silakan, nggak apa-apa. Ini kan sifatnya terbuka, transparan supaya tidak ada keraguan. Apapun hasilnya, sekali lagi kami nggak mau berandai-andai ya apa hasilnya seperti apa. Tapi sekali lagi bentuk penghormatan Pak Ridwan Kamil, hasilnya apapun di kemudian hari terhadap tes DNA beliau menerima. Sekali lagi beliau menerima dengan segala tanggung jawab dan bentuk kedewasaan beliau. Karena ini kan proses hukum. Beliau menghormati proses hukum ini agar berkepastian hukum dan nggak berlarut-larut di barang gitu. Tapi artinya Pak RK sendiri sudah siap ya Bang ya untuk terkait lahir batin beliau siap menyampaikan kepada kami, justru menyampaikan kepada kami silakan berkoordinasi secepatnya dengan Bareskrim untuk dilakukan tes DNA. Jangan berlarut-larut. Intinya yang sampaikan kepada kami, jangan kasus ini berlarut-larut. Segera berkoordinasi kapan waktunya. Nah, kami sudah berkoordinasi untuk harinya dan sampaikan kepada kami hari Kamis tanggal 7 pukul 10 pagi. Bang, mungkin akan ditemani sama istri beliau juga? Nah, itu yang saya tidak tahu apakah ditemani atau tidak. Tapi yang pasti ya kalau ditemani juga alhamdulillah, kalaupun tidak juga nggak ada masalah. Karena ini kan person beliau secara pribadi. Bang, mungkin untuk jika memang nanti kiranya sudah keluar hasilnya dan memang beliau Pak RK sendiri tidak terbukti bahwa dia adalah anaknya, itu mungkin apakah akan menggugat balik? Kan kita sudah gugatan LM kan sudah kita gugat balik, namanya gugatan rekonvensi. Kalau tidak terbukti, yang namanya tes DNA ini kan menjadi alat bukti di Pengadilan Negeri Bandung. Sama demikian juga LM menjadi alat bukti juga di Pengadilan Negeri Bandung. Nanti Pengadilan Negeri Bandung lah yang memutuskan. Kita serahkan ke Pengadilan Negeri Bandung, kita nggak bisa mengintervensi Pengadilan Negeri Bandung terhadap perkara ini. Nah, demikian juga laporan Pak Ridwan Kamil di Bareskrim, dugaan tindak pidana pencemaran nama baik. Kalau misalnya hasilnya tidak identik, ya akan menjadi bukti. Kan seperti itu kondisinya. Tapi kalau untuk Revalino sendiri apakah tidak diikutsertakan, Bang? Revalino kan mengajukan gugatan intervensi di Pengadilan Negeri Bandung
beliau mengajukan kalau tidak salah meminta dilakukan tes DNA. Nah, ini dua hal yang berbeda. Pak Ridwan Kamil mengajukan permohonan atas dugaan tindak pidana pencemaran nama baik yang dilakukan LM. Nah, saya apresiasi pihak Bareskrim sendiri ya, saya kira karena memanggil hanya 3. Memanggil hanya 3, tidak melibatkan Revalino. Ini bentuk apa? Supaya tidak ada keraguan. Bentuk independensi daripada Bareskrim tidak bisa diintervensi oleh siapapun. Kenapa? Kalau misalnya selama ini mungkin ada selentingan dan segala macam. Nah ternyata pihak Bareskrim hanya meminta 3 orang, ya kita harus menghormati itu. Karena itu bentuk dari, menurut kami ya, independensi dari Bareskrim sendiri dalam rangka untuk mengambil uji tes DNA pengambilan sampel darah itu. Bang, tapi ibaratnya sekarang sudah mulai ada titik terang dari ya. Kasus ini gitu Bang. Mungkin apa sih yang diungkapkan juga dari Pak RK sendiri gitu? Ya, Pak RK mengungkapkan bahwa dengan adanya tes DNA ini harapannya permasalahan ini selesai. Tidak berlarut-larut, kemudian di kemudian hari beliau menata kehidupan yang lebih baik lagi. Nah, ya itu aja pesan beliau. Kenapa beliau ingin untuk mengajukan sampel? Teman-teman juga kan surprise juga kan begitu tuh. Tiba-tiba Pak Ridwan Kamil berkeinginan. Nah sebetulnya dari awal beliau punya keinginan, tapi ya harus dengan koridor hukum. Karena ini kebutuhan hukum, ya ada kepastian hukumnya, ya ini yang saatnya dilakukan gitu. Yang hari Kamis ini ada Pak RK, ya. Terus ada anaknya Lisa, ya. sama Lisa Mariana. Nah, berarti ketiganya ini akan dihadirkan ya Bang? Hadirkan oleh Bareskrim. Maka kita hadir, nanti saya dampingin Pak Ridwan Kamil. Ya kita harapan kita juga tim pengacara dari LM sendiri hadir untuk mendampingin dan melihat pengambilan sampel tersebut supaya semua terbuka, tidak ada dusta di antara kita. Itu yang paling penting. Oke.